selamat datang di channel Bimbel Chief. Perkenalkan, saya Miss Fitri. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hukum termodinamika 1. Pada hukum pertama termodinamika menyatakan hubungan antara besarnya kalor, energi, dan usaha. Pada hukum ini, besarnya kalor yang dihasilkan oleh sistem adalah besarnya perubahan energi dalam ditambah dengan besarnya usaha. Secara persamaan matematisnya dirumuskan Q sama dengan delta U ditambah W, dengan delta U untuk persamaan gas monoatomik adalah 3/2 N kali R dikali dengan T2 dikurang T1, di mana N adalah jumlah mol, R adalah tetapan gas ideal, T2 adalah perubahan suhu akhir dikurang T1 suhu awal. Pada proses termodinamika terbagi menjadi 4, isotermal, isohorik, isobarik, dan adiabatik. Untuk proses isotermal, perubahan sistem terjadi pada suhu yang tetap. Pada proses isohorik, perubahan sistem terjadi pada volume yang tetap. Pada proses isobarik, perubahan sistem terjadi pada tekanan yang tetap. Dan pada proses adiabatik, tidak ada kalor yang masuk atau keluar pada sistem. Pada proses isotermal, yaitu suhu gas pada keadaan tetap, di mana besarnya delta T sama dengan 0 atau delta U sama dengan 0, jika dihubungkan dengan hukum termodinamika 1, di mana Q sama dengan delta U tambah W, jika besarnya delta U sama dengan 0, maka besarnya kalor sama dengan W, di mana besarnya usaha pada proses isotermal adalah W sama dengan nRT ln V2 per V1, di mana N sama dengan jumlah mol, R adalah tetapan gas ideal dengan nilai tetapan 8,31 Joule per mol Kelvin, dan T adalah suhu dengan satuan Kelvin, dan V adalah besar volume dengan satuan meter kubik. Pada proses isohorik, perubahan sistem terjadi pada volume yang tetap, di mana delta V sama dengan 0 dan besar usaha sama dengan 0. Sehingga hubungan pada sistem ini adalah Q sama dengan delta U tambah W, di mana karena besar usahanya sama dengan 0, maka besarnya kalor yang dihasilkan adalah sebesar perubahan energinya, di mana perubahan energi pada gas monoatomik adalah 3/2 kali jumlah mol kali tetapan gas ideal kali suhu akhir kurang suhu awal.
Pada proses isobarik, di mana persamaan pada hukum termodinamika pada proses isobarik adalah besarnya kalor sama dengan besarnya perubahan energi ditambah dengan besarnya usaha, di mana besarnya kalor pada perubahan energi dalam gas monoatomik adalah 3/2 dikali jumlah mol dikali tetapan gas ideal dikali suhu akhir min suhu awal ditambah besarnya usaha pada proses isobarik yaitu jumlah tekanan dikali dengan besarnya volume akhir min volume awal. Pada proses adiabatik, tidak ada kalor yang keluar atau masuk dari sistem. Karena besarnya Q sama dengan 0, sehingga persamaan pada proses adiabatik adalah Q sama dengan delta U tambah W, di mana besarnya kalor sama dengan 0 sama dengan perubahan energi ditambah usaha, sehingga besarnya usaha sama dengan minus perubahan energinya. Diketahui untuk besarnya perubahan energi sama dengan persamaan pada gas monoatomik yaitu 3/2 N kali R kali suhu akhir kurang suhu awal, di mana pada proses adiabatik besarnya perubahan energi sama dengan minus delta U, sehingga persamaannya berubah menjadi minus 3/2 N R kali T2 dikurang dengan T1. Pada soal ini, diketahui suatu gas memiliki volume awal sebesar 0,5 meter kubik, kemudian dipanaskan secara isobarik sampai volumenya mencapai 3 meter kubik. Jika besarnya usaha W sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Joule, maka besarnya tekanan atau P berapa? Jadi, karena gasnya dipanaskan pada tekanan tetap, sehingga untuk menentukan proses usaha pada isobarik adalah W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Karena besar tekanannya yang ingin ditemukan, maka besarnya usaha sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 sama dengan P, V2 3 dikurang 0,5. Jadi 3 dikurang 0,5 sama dengan 2,5. 3 kali 10 pangkat 5 per 2,5 sama dengan P. Sehingga besarnya P adalah 1,2 kali 10 pangkat 5 dalam satuan Pascal. Itulah besarnya tekanan pada soal nomor 1 ini. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pada proses isohorik, gas melakukan usaha. Pada proses isobarik, gas melakukan atau menerima usaha. Pada proses isotermal, energi dalam gas berubah. Pada proses adiabatik, gas selalu melakukan usaha. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada proses isohorik, besarnya volume sama dengan 0, atau perubahan sistem pada proses isohorik itu memiliki volume yang tetap, sehingga delta V-nya sama dengan 0. Atau besar usaha sama dengan 0, sehingga pada pernyataan pertama salah. Pada pernyataan kedua, pada proses isobarik, gas melakukan atau menerima usaha. Ini tepat karena pada proses isobarik atau tekanan yang tetap, sehingga proses isobarik memiliki persamaan matematis, yaitu besarnya W sama dengan P dikali volume akhir dikurang volume awal. Pada proses isotermal, energi dalam gas berubah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada proses isotermal, besar suhunya itu tetap atau delta T-nya sama dengan 0,
Sehingga besarnya perubahan energinya juga sama dengan 0. Sehingga untuk pernyataan nomor 3 itu salah. Untuk proses adiabatik, gas selalu melakukan usaha. Ini juga salah, karena pada proses adiabatik, besar kalor sama dengan 0, sehingga besarnya delta U sama dengan minus W. Tanda minus artinya gas tidak melakukan usaha, melainkan gas selalu menerima usaha. Sehingga pernyataan berikut yang benar adalah hanya pernyataan nomor 2. Pada soal berikutnya, suatu sistem melakukan usaha 400 Joule saat mengalami proses adiabatik. Maka persamaan yang tepat adalah, perlu diingat kembali bahwa pada proses adiabatik, besarnya kalor sama dengan 0. Sehingga pada hukum termodinamika 1, yaitu Q sama dengan delta U ditambah besar usahanya. Jika besar kalornya sama dengan 0, maka delta U tambah W. Sehingga besarnya minus usaha sama dengan perubahan energi. Diketahui sistem melakukan usaha 400 Joule. W adalah 400 Joule. Karena dari persamaan proses adiabatik, di mana besarnya energi sama dengan minus usahanya, maka 400 Joule sama dengan min 400 sama dengan besarnya perubahan energinya.